Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pembahasan pada siang hari ini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas apa sih itu pengertian sholat, apa itu sholat. Nah, sholat itu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu as-sholah yang artinya itu doa. Kan dalam sholat itu isinya doa semua ya. Nah, secara istilah sholat itu artinya beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang dengan sholat ini, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan ini, kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi sholat itu adalah ibadah yang isinya ucapan-ucapan atau doa-doa ya, dan perbuatan-perbuatan yang sudah ada syarat-syaratnya yang ditentukan dalam agama. Itu dengan itu kita beribadah kepada Allah. Nah, salat wajib atau salat fardu ini ada 5 waktu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada berapa tadi salat fardu? 5. Ada 5. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, salat fardu, salat wajib 5 waktu ini hukumnya wajib ya. Jadi salat 5 waktu ini adalah rukun Islam kedua yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang sudah balik dan berakal. Nah, anak-anak di sini kan walaupun belum pada balik ya, tapi tetap harus ini ya, membiasakan sholat agar nanti sudah terbiasa ketika sudah masuk waktunya untuk sudah wajib seperti sudah balik. Nah, dalil wajibnya sholat ini salah satunya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya ada yang mau membacakan artinya? Ya, coba Mas Bisri bacakan artinya. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang rukuk. Ya, ini jadi salah satu ayat yang menunjukkan kewajiban sholat. Nah, kita akan masuk ke pembahasan syarat sah sholat. Jadi sebelum kita sholat itu kita wajib memperhatikan hal ini agar sholat kita itu sah dan diterima. Nah, syarat sah sholat itu sebelum masuk ke dalam sholat itu ada 5. Yang pertama, menyucikan anggota badan dari hadas dan najis. Jadi sebelum kita sholat itu kita wajib memperhatikan badan kita itu terbebas dari hadas kecil atau besar dan najis kecil dan besar. Jadi sebelum sholat itu kita harus bersuci terlebih dulu, memastikan badan kita itu suci. Nah, yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, selain memperhatikan badan kita itu, memperhatikan kesucian badan kita juga harus menutup aurat kita dengan pakaian yang suci. Nah, kalau aurat laki-laki itu ada yang tahu? Ya, jadi aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Jadi untuk yang laki-laki itu kalau sholat harus menutup begini tuh. Kalau yang perempuan Semuanya. Ya, semuanya kecuali ya bukan. Nah, jadi kalau perempuan kalau sholat wajib menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Lalu yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Nah, jadi selain memperhatikan kesucian badan dan pakaian kita juga harus memperhatikan kesucian tempat sholat kita. Jadi kita memastikan dulu tempat sholat kita itu sudah suci atau belum, masih ada najisnya atau belum. Kalau sudah dipastikan bebas dari najis, kita boleh sholat di situ. Lalu yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, jadi ini kalau kita mau melaksanakan sholat itu, terutama sholat 5 waktu tadi itu kita harus mengetahui kita tuh sudah masuk waktunya belum. Kalau misalkan belum masuk waktunya, berarti sholat kita itu belum sah. Itu. Lalu yang kelima, menghadap kiblat. Jadi kalau sholat itu, baik itu sholat wajib atau sunnah, itu wajib menghadap kiblat. Namun menghadap kiblat ini bisa gugur dalam 2 keadaan. Yang pertama itu dalam keadaan sangat takut. Contohnya itu seperti seperti di masa Rasulullah ya kan, pada saat itu masih banyak perang seperti itu, dan perang itu kan
umat muslim itu dalam keadaan takut. Nah, dalam keadaan itu tuh umat muslim boleh sholat dengan menghadap ke lawan, ke umat kafir seperti itu kan, karena dalam keadaan itu kita tidak tahu ya kapan umat muslim nggak tahu kapan umat kafir itu akan menyerang umat muslim gitu. Nah, yang kedua, sholat sunnah ketika safar di kendaraan. Jadi ketika safar misalnya kalau naik kapal itu kan kita nggak kapal itu nggak selalu menghadap ke kiblat ya, bisa belok ke ya, bisa berbelok-belok seperti itu. Nah, dalam keadaan itu sholat sunnah itu boleh jadi dalam keadaan itu kita boleh sholat sunnah seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke rukun sholat. Nah, rukun sholat ini gerakan-gerakan dan ucapan yang harus dilakukan ya dalam sholat dan dibaca dalam sholat. Kalau misalkan tidak dibaca, sholat kita tidak sah. Nah, rukun sholat ada 18, yaitu yang pertama niat. Jadi kita berniat dalam hati ya, misalkan kita sholat zuhur, usolli sholat zuhuri. Minimal niatnya seperti itu. Nah, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah, di mana Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian ayatnya. Jadi saat membaca Al-Fatihah ini jangan lupa membaca Bismillah ya, karena lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dalam surat Al-Fatihah. Gitu. Yang kelima ruku, keenam tumakninah. Nah, ada yang tahu tumakninah itu apa? Iya, berhenti sejenak dan tidak terburu-buru. Jadi tumakninah itu kita dalam melaksanakan sholat itu harus tumakninah ya, jadi harus tenang dan tidak terburu-buru. Jadi benar-benar menyempurnakan gerakan dan bacaan sholat kita. Gitu. Yang ketujuh bangun dari rukuk dan i'tidal. Yang kedelapan tumakninah. Yang kesembilan sujud. 10 tumakninah. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 tumakninah. Yang ke-13 duduk tasyahud akhir. Yang ke-14 membaca tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca sholawat pada Nabi SAW saat tasyahud akhir. Yang ke-16 salam pertama. Yang ke-17 niat keluar dari sholat. Nah, saat kita sholat itu kan salamnya 2 kali ya. Nah, yang wajib dilakukan itu, yang menjadi rukun sholat itu salam yang pertama, karena itu menjadi penggugur sholat kita seperti itu. Nah, yang ke-18 tertib. Jadi kita harus melaksanakan rukun-rukun sholat ini dengan beraturan, tidak boleh sembarangan semuanya sendiri gitu. Nah, baik, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semuanya sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Baik. Nah, kita review lagi nih. Tadi syarat sah sholat ada berapa? 5. Apa saja? Menunjukkan anggota badan dari hadas yang najis. Ya, yang kedua? Aurat. Ya, yang ketiga? Di tempat yang suci. Ya, yang keempat? Maksudnya waktu sholat. Yang kelima? Menghadap kiblat. Lalu rukun sholat ada berapa? Ada 18. Iya. Yang pertama? Lihat. Yang kedua? Berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga? Takbiratul ihram. Ya. Keempat? Membaca Al-Fatihah. Ya. Yang kelima? Rukuk. Yang keenam tumakninah. Yang ketujuh? Bangun dari rukuk dan i'tidal. Ya. 8 tumakninah. 9 sujud. 10 tumakninah. 11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah. 12 duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, lalu salam yang pertama. 17 niat keluar dari sholat. Yang 18 tertib. Nah, ya untuk materi pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas tentang sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan keutamaan sholat wajib berjamaah. Nah, baik, sekian untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk mereview pembelajaran tadi di rumah ya, materi tadi di rumah, dan membaca sedikit tentang materi ini. Baik, sekian dari Ibu. Kalau Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.